Assalamualaikum, kembali lagi bersama di channel Risa Haryana. Oke, sebelumnya aku ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nonton videoku dan yang sudah subscribe juga. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaruku dan aku juga bisa lebih semangat lagi buat bikin videonya. Sebelumnya aku juga minta maaf, dengan video ini nggak ada maksud pamer atau ria. Aku di sini cuma mau share dan aku sendiri pun masih belajar tentang budgeting dan cara mengatur keuangan rumah tangga tuh bagaimana supaya di akhir bulan nanti tidak over budget. Oh iya, maaf juga sebelumnya kalau suaraku ini agak berisik karena dekat dengan pinggir jalan pas lagi merekamnya, jadi banyak kendaraan lewat ikut masuk ke dalam video ini ya bun. Dengan melakukan metode budgeting seperti ini tuh sebenarnya banyak sekali manfaatnya bun, karena kita dapat lebih menata rapih keuangan baik itu yang masuk atau yang keluar. Kita pun dapat memetakan pos-pos yang kebutuhan mana saja yang diperlukan. Selain itu juga kita dapat menyisihkan sedikit-sedikit tabungan dan dapat melakukan sedekah. Asal kita dapat disiplin dan terus konsisten, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Di sini aku menuliskan terlebih dahulu saving yang isinya itu tabungan untuk anak-anak, tabungan kakak dan tabungan adik itu aku pisahkan karena mereka kebetulan punya rekening sendiri-sendiri, jadi nggak semuanya itu aku terima cash, tapi ada juga yang aku langsung transfer ketika di awal bulan ketika mendapat gajian dari Pak suami, karena pemasukanku hanya dari Pak suami ya. Dan selain itu aku juga di sini menuliskan tabungan reksadana yang kebetulan aku sudah punya lama dari sebelum melakukan metode budgeting seperti ini ya. Alhamdulillah ya bun, bisa menyisihkan sedikit-sedikit. Di sini pun aku menuliskan sinking fund dan dana darurat. Tidak besar jumlahnya tapi tetap disyukuri apapun itu, seberapapun itu yang diperoleh. Terus di sini aku menuliskan living aku bagi 4 kolom. Kolom yang pertama aku tuliskan kategori, yang kedua aku tuliskan budget, yang ketiga aku tuliskan aktual, dan yang keempat evaluasi. Kategori ini berisi tentang kebutuhan apa saja yang memang berjalan terus setiap bulannya atau setiap minggu atau setiap hari, dan aku pun menuliskan budget berapa yang diperlukan dan dibutuhkan. Aktual itu nanti adalah pengeluaran yang sebenarnya itu entah itu kurang atau lebih, dan setelah itu semua budget aktual semuanya telah dicatat, dan nanti ketika di akhir bulan kita menuliskan evaluasi. Di living ini aku menuliskan kategori SPP SD karena yang membayar SPP hanya adik Fai aja, karena adik Fai bersekolah di swasta. Sedangkan untuk kakak Fatan alhamdulillah masuk di negeri, jadi agak ringan untuk biaya sekolah anak-anak. Tetapi kakak Fatan mengikuti klub badminton yang tiap bulannya juga aku harus membayar anggaran sebesar 150.000. Sedangkan untuk listrik tiap bulan di rumahku itu 500.000 karena memang banyak sekali pemakaian dan kebutuhannya. Ini pun terus setiap hari aku melakukan penghematan, tetapi ternyata anggaran untuk listrik tetap 500.000 setiap bulannya. Sedangkan untuk belanja bulanan itu setiap bulan aku belanja, terkadang aku bisa sampai 2 kali belanja, jadi anggaran sebesar 700.000 itu terkadang aku bagi 2. Syukur alhamdulillah kalau masih ada sisa itu bisa aku masukkan ke tabungan ya bun. Nah sedangkan untuk belanja mingguan itu bisa dibagi 4 atau bagi 5 minggu. Untuk gas dan galon di sini aku tuliskan anggaran sebesar 100.000 karena alhamdulillah galon di sini tidak selalu terus-terusan kami konsumsi karena air di tempatku masih bersih dan masih bisa untuk memasak dan minum.
Terus ada juga aku buat anggaran untuk jajan anak-anak. Karena anak sudah semakin besar, sudah semakin paham ya, terutama Kakak Fatan. Kalau untuk Adik Fai masih belum terlalu paham untuk jajan, memang suka jajan tapi nggak setiap hari. Terkadang juga sudah dibelikan sama bundanya, jadi mereka anak-anak tuh tinggal ngemil aja di rumah. Terus di sini pun aku bikin anggaran bensin motor. Untuk bensin itu aku bagi 3. Yang pertama untuk Pak suami yang memang kebutuhan sehari-hari, setiap hari digunakan. Yang kedua untuk aku, bensin motor untukku. Dan yang ketiga untuk kakak. Karena memang kakak Fatan juga sudah bawa motor sendiri kemana-mana. Tapi nggak semuanya langsung aku kasihkan uangnya ya. Jadi aku ngasihnya bertahap. Jika memang udah mau habis bensinnya, itu baru aku kasihkan uangnya, dan aku pun ngitungnya per minggu. Aku sudah bisa mengira-ngira per minggu itu habis berapa banyak bensin dan berapa banyak uang yang harus digunakan. Di sini aku lupa nggak nuliskan sedekah karena memang sebenarnya nggak terbiasa dituliskan, tetapi dalam metode budgeting ini perlu juga menuliskan untuk sedekah. Tujuannya supaya kita dapat mengetahui pemasukan atau pengeluaran yang digunakan, supaya tidak terjadi over budgeting tadi. Apalagi setelah menerima pemasukan setiap bulannya, alangkah lebih baiknya dari 2,5% penghasilan kita itu disedekahkan untuk mereka yang kurang mampu. Untuk tabungan lebih baik dilakukan di awal ketika kita baru menerima pemasukan, bukan di akhir ya bun. Takutnya kalau di akhir kita sudah tidak bisa menabung karena banyaknya kebutuhan keuangan yang keluar untuk digunakan. Kita juga boleh kok memberikan reward pada diri kita sendiri dengan catatan ketika kita sudah melakukan evaluasi agar tidak menjadi berantakan apa yang sudah kita anggarkan dan pas semua, terutama kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting dan sangat mendesak. Untuk aku memudahkan menyimpan keuanganku, aku di sini pun menggunakan dompet pintar. Dompet pintar ini sangat membantu sekali karena sudah dilengkapi dengan stiker, sehingga dapat memudahkan aku untuk memetakan pos-pos pengeluaran yang benar-benar sudah aku buat rinciannya tadi. Oke, udah selesai memetakan anggaran-anggaran di dompet pintar ini. Cukup sekian dan terima kasih buat Bunda dan teman-teman semuanya. Tonton terus videoku ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.